Ini IHSG hari ini guys. Ini IHSG hari ini, selalu kita mulai dari IHSG dulu ya. Wah, ada Jupe lagi dari Solo. Kita mulai dari IHSG dulu nih. Yang menarik nih ya, IHSG itu breakout dari resistennya 6750 yang tadinya dia bergerak sideways antara level. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. $6.600-an zigzag, terus ini udah breakout gitu. Cakep banget breakoutnya dari MA100 dan MA200, breakout dari MA200 dan bisa menuju ke 6.963 gitu. Nah, jadi teman-teman, ini satu kabar yang cukup bagus sih sebenarnya. Kenapa IHSG hari ini naik? Karena salah satu optimisme bahwa suku bunga tuh di Indonesia kabarnya perkiraan nggak akan naik gitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat menarik sekali, dan nggak usah nunggu lama. Aku mau kasih tahu buat teman-teman apa hal yang sangat menarik hari ini adalah kalau biasanya investor asing itu net sell terus, hari ini investor asing itu net buy, net foreign buy. Biasanya net sell terus ya. Baru hari ini net buy sebesar 408,78 miliar. Di pasar reguler, investor asing tuh net buy saham Bank Mandiri 277 miliar, Bank Rakyat Indonesia 245 miliar, BCA 111 miliar, PTBA 76 miliar, dan Adaro 35 miliar. Jadi kalau dilihat di sini, investor asing itu mereka melirik saham-saham perbankan big caps ya. Seperti yang saya sering sharingkan teman-teman, kalau market lagi sideways, lagi bearish, biasanya yang naik duluan apa? Yang naik duluan adalah perbankan big caps ya, terutama BCA dan BRI, Bank Mandiri, terus kemudian disusul dengan BNI. Biasa BNI yang paling akhir nih gitu, meskipun valuasinya makin murah. Nah, kenapa BCA valuasinya paling mahal nih? Ya karena dia paling diburu gitu, paling cepat naiknya gitu. Dan yang menarik, net buy asing yang kedua ini bukan saham consumer good atau saham teknologi yang which is juga perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar, tapi net buy asing yang kedua ada di saham PTBA dan juga saham Adaro ya. Dan setelah saham perbankan. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya di sini investor asing juga mulai melihat bahwa sektor komoditi itu memang secara story masih bagus, secara fundamental masih bagus, dan juga secara teknikal itu udah banyak terdiskon. Nah, tapi kenyataannya sih sebenarnya meskipun hari ini PTBA ada di net buy sekitar 76 miliar, secara teknikal tuh justru malah kena resisten guys gitu. Jadi resistennya PTBA ini yang terdekat ada di level 4060 di sini. Terus kemudian ada resisten yang terdekat lagi di level 4150 untuk PTBA-nya. Jadi untuk PTBA sebaiknya wait and see dulu ya. Jadi jangan banyak terburu-buru masuk dulu gitu. Oke, terus kemudian supportnya di 3870. Kemudian kita akan lihat untuk saham yang berikutnya, yaitu saham Adaro, yaitu merupakan saham komoditi kedua setelah PTBA yang diborong oleh asing setelah perbankan besar gitu. Kita lihat ya. Lihat. Oke. Nah, ini Adaro, hari ini Adaro tadi breakout dari resistennya yang cukup kuat juga, dan di sini sebenarnya ada satu pattern double bottom gitu. Double bottomnya nggak terlalu sempurna, tapi justru bagus. Kenapa? Karena bottom yang kedua tuh lebih sempit daripada bottom yang pertama gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan resistennya ada di level 3090 untuk MA50-nya, tapi aku akan ambil resisten yang agak kuat di sini di 3260 ya. Jadi PTBA dan Adaro ini agak-agak rawan profit taking. Nah, kemudian kita mau bahas perbankan besar ya. Kita mau bahas perbankan besar di saham BCA. Kita lihat saham BCA gimana. Oke, ini BCA guys. Sebelum aku bahas BCA, aku mau jawab pertanyaan Christian Dian. PTBA punya 170 lot di hold untuk investasi 10 tahun. Aku nggak pernah suka investasi di sektor komoditi karena dalam jangka panjang tuh dia nggak kemana-mana gitu. Lebih ke cyclical banget ya. Nah, ini BCA.
Ini BCA. BCA tuh tadinya membentuk pattern head and shoulders kayak gini ya. Ntar aku singkirin dulu scriptnya biar ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat dia membentuk pattern head and shoulders dengan target jatuh di level 6.200. Nah, buat teman-teman yang nungguin di level 6.200, ini patternnya jadi failed head and shoulders-nya. Dan kemarin sempat kita mention juga ya bahwa kayaknya nih agak susah nih kena di 62, jadi di 69 7 ribuan boleh nyicil beli. Dan ini mantul di level 7.000, dia mantul balik lagi di atas 7.200. Nah, jadi memang 7.200 ini memang level support yang sangat sakral. Dia sejak November kemarin, bahkan sejak Oktober 2021 tuh susah ditembus. Begitu sekali ditembus ke bawah, ini konsolidasi terus dan mulai terjadi akumulasi. Hari ini naik dengan volume transaksi cukup tinggi. Jadi sementara BCA ini aman, balik lagi dengan supportnya 7.200 lagi gitu. Jadi pathnya BCA nanti kira-kira bakalan gini nih. Ini dia bakalan naik ke 7525 dan bisa koreksi ke 7.200, mantul di area sini. Nah, jadi supportnya naik lagi ke 7.200. Teman-teman kalau misalkan mau collect BCA belum punya, teman-teman nunggu aja di 72 ya. Di 7.000 bisa juga, tapi kemungkinannya agak kecil gitu ya. Jadi congrats buat teman-teman yang udah collect PTBA ya. Jadi ini menarik bang, kok PTBA sih, BBCA ya, ini menarik banget. Terus kemudian aku coba untuk review saham Bank Mandiri atau BMRI. Oke, Bank Mandiri ya, BMRI ya. Nah, ini yang menarik di sini, ini Bank Mandiri. Tadinya dia juga breakdown dari pattern bearisnya dia. Oke, ini aku kasih lihat pattern bearisnya dia tuh, dia sampai bisa menuju ke level 62 gitu sama Bank Mandiri. Tapi dengan breakout hari ini pattern bearisnya ini jadi failed ya, jadi bagus lah. Dan ini jadi support yang baru 7.200 untuk Bank Mandiri. Nah, kemudian dia breakout dari level 7575 Bank Mandiri ini. Oke, terus dia berpotensi untuk menuju ke resisten yang berikutnya sekitaran level 8500. Path-nya kira-kira kayak gini. Sebelum 8500 ada satu support deh. Ada satu resisten di sini nih. Nih. Jadi didapat dari low pada 13 Juni kemarin. Jadi dia bakalan zigzagnya bakalan kayak gini. Oke, nanti kalau udah zigzag kayak gini, kita akan kabarin lagi ya, dia bakalan kemana. Nah, terus selain Bank Mandiri, kita akan lihat untuk saham BBRI. Halo Mike, apa kabar Mike? Oke. Ya, kita lihat saham BRI ya teman-teman ya. BRI juga sama, kemarin kita udah lihat ada pattern bearish juga, kita antisipasi pattern bearish dengan target bearish pattern tuh di 3570. Ternyata sekarang dia breakout, jadi bearish patternnya ini sementara aku hapus dulu biar teman-teman nggak bingung juga ya. Nah, ini angka kalau Bank Mandiri tuh saktinya angkanya di 4230 gitu ya, jadi di 4230 untuk Bank Mandiri. BBRI ya. Sorry guys, bentar ya, saat aku lagi rada-rada ngaco ini. Oke. Aduh, kursornya lagi rewel, bentar ya, aku benerin dulu. Bentar ya guys. Oke, balik lagi deh ke BRI ya. BRI, aku mau bahas angka 4240. 4240 ini, dia di BRI ini merupakan area yang sakral nih. Jadi support sakral, jadi resisten juga sakral. Sekarang dia balik jadi support lagi. Kenapa BRI ini sakral? Ini tempat dia breakout di 7 Februari, terus kemudian tempat dia mantul di 10 Mei dan 13 Mei.
terus 13 Juni berkali-kali. Nah, terus ini dia kena double bottom dan dia breakout dari sini. Yang menarik apa sih dari double bottom ini? Ini double bottom ini kan dia ada satu puncak di tengah sini ya, di angka 4210. Dengan terlampauinya angka 4210 ini, maka dalam jangka pendek tuh sebenarnya tren dari saham BRI ini menarik gitu. Ini ada pattern double bottom. Nah, target double bottomnya tuh di mana? Targetnya tuh kecil aja sebenarnya. Kita juga belum berani bilang bahwa ini udah bullish marketnya, enggak. Cuman recovery dalam jangka pendek aja. Tapi who knows, recovery jangka pendek ini bisa mengawali recovery untuk jangka panjang gitu ya. Ini BRI untuk target dari pattern double bottomnya tuh di angka 4470. Nah, 4470 tuh menarik. Dia merupakan angka apa sih ini? Ini ada MA 100 juga. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman punya BRI buat trading di level 4470 ini udah mulai rawan profit taking. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi memang kita ngelihat recovery jangka pendek ini belum jadi sesuatu yang signifikan, belum jadi recovery market yang signifikan. Cuman memang bisa jadi nih recovery jangka pendek ini menjadi awal ya, menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik probably. Oke, terus bisa ajarin cara pilih saham ketika real time Hetichen Makeup. Bisa ntar di workshop Super Trader hari Sabtu nanti ya, aku akan sharing detail ya. Oke, terus kemudian ESA, ntar aku bahas ESA juga. Yang jelas aku mau kelarin dulu untuk saham perbankan, aku ke BBNI dulu. Aku mau ke BBNI dulu. Oke. Nah, ini catatannya dulu, maksimum 6.500 dulu terbeli ya di mTrade jangka panjang, dan ini masih di hold. Kesimpulannya sekarang masih cuan nih. Nah, sekarang BNI nih. BNI ini juga sama, tadinya ada bearish pattern yang target jatuhnya tuh sebenarnya lumayan banget. Kalau misalkan aku boleh ulang gambar di sini dari saham Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebentar ya, sabar ya guys. Ini request sahamnya kok banyak banget. Ini bisa sampai 6650. Cuman hari ini dia trennya sedikit membaik. Trennya sedikit membaik untuk BBNI ini, dia breakout dari MA 200-nya. Jadi yang menarik adalah yang membedakan BNI dengan saham perbankan besar lainnya, kalau BNI ini dia tuh baru bentuk kayak U gitu. Tapi sedangkan teman-temannya yang lain kayak BCA dan juga BRI, Bank Mandiri itu udah bentuk W, udah bentuk double bottom. Jadi ada kemungkinan BNI itu dia bisa turun lagi sampai ke level 7.225 dan kemudian mantul membentuk double bottom. Oke, terus abis perbankan big caps yang memang masih menarik untuk kita watch ya teman-teman ya. Aku balik sedikit deh ke BCA. BCA karena dia udah breakout lagi, maka gambar head and shoulders ini aku hapus supaya teman-teman juga nggak bingung nih ya. Jadi dia head and shouldersnya udah, sementara ini kita nggak pakai dulu karena dia kembali breakout dari neckline-nya dia gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham-saham dari sektor komoditas ya. Rame ditanyain sektor komoditas dari ESA, UNTR, Harum, dan juga LSIP. Aku mau bahas juga untuk komoditas non energi nanti dari poultry, ada Cepin dan juga ada Jakva. Ya, aku bahas di ESA ya. Nah, ini ESA. Kebanyakan saham membentuk double bottom dan ESA juga membentuk double bottom. Kayaknya kemarin ada yang udah beli di bawah ya, Kongret yang udah beli di bawah. mTrade kemarin masih menunggu, agak-agak pelit nunggu sampai ke 700, gak dikasih lagi ternyata. Ya udah, hari ini kita beli di breakout dari double bottom ini. Sementara ini untuk target double bottomnya, target kecilnya dia bisa menguat sampai kemana? Dia bisa menguat sampai ke sekitaran level 950. Kebetulan di sini ada MA 100 juga. Jadi sekitaran 950 sampai 980-an di sini ya. Jadi ini target double bottomnya. Terus kemudian kalau zigzag gimana sih? Ini path-nya kira-kira bakalan gimana nih? Ini zigzag kayak gini, terus dia bisa naik lagi. Wah, kok optimis naik? Ya ntar kalau saya salah saya update lagi aja deh. Di update
secara real time di mTrade ya. Ini banyak yang nanya, lagi musim double bottom nih market. Iya bener, lagi musim double bottom. Tanada Martina, Miss, apakah kenaikan ini hanya bersifat sementara? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita belum berani ngomong bahwa market ini recover secara fundamental gitu ya. Cuman who knows kalau rebound dalam jangka pendek ini menjadi satu awal yang baik untuk perbaikan tren untuk jangka panjang. Nah, jadi apa yang harus dilakukan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian seperti ini adalah kita sih back to technical. Jadi back to technical tuh contohnya kayak gini. Misalkan nih ya, contoh ESA, dia breakout dari pattern double bottomnya, kita beli dong. Nah, selama technicalnya masih oke, dia masih di atas 785, dia masih uptrend, kita akan masih hold gitu. Atau kalau swing trading kita akan jual di resisten terdekat atau ketika candlenya mengecil. Tapi selama trennya masih bagus, untuk jangka menengah trend follower kita akan masih hold gitu. Nah, tapi kalau misalkan meskipun beritanya bagus sedangkan trennya jadi jelek, maka kita akan jual. Intinya back to technical itu buat aku sih, buat mTrade sih itu yang paling aman. Srek. Oke, terus disimpan dong Ci live-nya biar bisa dilihat lagi, nanti ada kok di YouTube. Oke, tadi aku bahas ESA udah, terus sekarang aku mau bahas UNTR atau United Tractors. Ya, jadi UNTR hari ini tadi naik ya, naik. Kita jual dulu sih, kita jual dulu jangka pendek. Kita jual cuannya sekitar 3,8 sampai 4,6%, dikit sih. Kenapa? Karena kita lihat ya ada potensi profit taking untuk UNTR ini gitu. Cuman nanti kalau misalkan dikasih retracement, ada kesempatan untuk buyback, kita akan masuk lagi. Oke. Terus kita watch untuk Harum saat ini, kita masih di saham komoditi ya. Pak Budi minta Adi ya nanti ya. Oke, nah ini Harum tadi, ini sebenarnya double bottom juga, cuman tadi kok double bottom candlenya kecil, jadi kita tadi memutuskan untuk profit taking di mTrade ya. Cuman kita tidak melepas kemungkinan bahwa untuk Harum ini kita masih masukin ke watchlist. Kalau ada potensi bagus lagi kita akan masuk lagi. Sebentar ya. Oke. Belanja besok apa? Ntar ya, aku bahas dulu dari sektor properti. Kemarin kita beli SMRA, Sumarekon. Hari ini tadi Sumarekonnya naik, candlenya menarik tadi pagi. Tapi habis itu sore hari ditutup kayak gini nih, ekornya kayak gini. Gimana dong? Volumenya tinggi pula. Kita lihat yuk di intraday, apakah volumenya ini banyak dibuangan atau banyak dibeli gitu. Dan hari ini kalau teman-teman lihat ya, teman-teman kalau lihat di sini, ini hijau-hijau, dua hijau lebih tinggi, ini merah dan ini stagnan. Jadi ya kayaknya sih ini imbang antara bull dan bear-nya. Kita lihat aja besok SMRA gimana. Yang jelas sih dia masih murah secara fundamental juga, teknikalnya juga masih murah. Oke, terus kemudian kita lihat juga untuk saham CTRA properti yang kemarin juga cukup aktif. Bentar ya, lagi minta di GoFoodin martabak telur sama pickles dan cabai. Oke, sorry guys. Oke, sekarang aku ke CTRA ya. CTRA guys, ini juga patternnya menarik, udah mulai ada pattern reversal gitu. Nah, ini ada pattern reversal 1, 2, nggak kelihatan kan ya, 3 dikit ini ya. Jadi resistennya di mana? Resistennya di level kok CTRA yang ini sih salah, makanya kok aneh ya chartnya, aku biasanya aneh. Anyway, ini chart CTRA yang ini juga ada reversal, tapi reversalnya lebih rapi nih.
ini ada double bottom di sini, double bottom juga. Terus udah breakout dari double bottomnya kemarin. Dia lagi nguji satu resisten lagi di 885, sempat breakout dikit sih, tapi ini masih oke untuk CTRA ya. Jadi kita watch untuk CTRA ya. Salah CTRA, oh bener salah CTRA nya gara-gara mikirin martabak telur nih. Aduh, martabak telur enak ya. Oke, terus aku mau kasih lihat buat BEST. Kok BEST? Bentar. BSDE masih sama, support 880. Aku mau kasih lihat untuk properti industrial deh. Bekasi Fajar Industrial Estate ya, hari ini naik 6%. Kita mulai watch untuk saham ini, industrial ya. Jadi volumenya tinggi banget hari ini. Oke, terus FIHW dari kemarin makanan terus. Ya nih, malam hari adalah momen paling bahagiaku dan paling apa ya, paling lapar, makan mulu. Oke, JPFA, tadi aku janji mau bahas poultry. Oke, kalian tadi makan malam apa guys? Ya, ini poultry ya, Japfa. Aku kalau bisa kasih lihat patternnya, ini cukup menarik. Japfa, dia membentuk higher low terus. Ini 1, terus kemudian ini 2, ini 3. Ini ya, 1, 2, 3. Jadi dia membentuk higher low, terus dia berpotensi uji resisten 1570-nya. Tapi hari ini tadi breakoutnya tuh bagus banget, volumenya bagus banget. Jadi kita lihat untuk Japfa ini bakalan menarik buat jangka menengah. Dia bakalan path-nya tuh kayak gini. Twing, ini terus dia bisa naik. Zigzagnya gini, terus dia naik lagi. Kira-kira kayak ginilah Japfa. Disclaimer on guys. Bakmi ujung pandang. Aduh, bakmi. Oke, Japfa, Cepin. Ipik-ipik Juanda. Aduh, enggak. Sylvie nggak makan malam. Saya nggak makan malam sih, saya makan sore. Cuman saya ngemil malam. Ini Cepin. Cepinnya dia ada membentuk satu triangle, dan ini dia breakout di sini, volumenya tinggi. Aku lebih suka Japfa. Cepin juga bagus, tapi aku lebih suka Japfa, breakoutnya bagus hari ini. Nah, ini Cepin ini gini. Ini ada satu low, higher low, another higher low. Ya, oke. This is Japfa. Japfa higher low-nya lebih cocok ini ya. Lebih bagus, higher low-nya lebih kelihatan. Oke, tuh jadi gak fokus pada ngomongin makanan semua. Baik. ONDR tech related LSIP. Oke, sekarang saya mau bahas saham LSIP. Properti. Kok properti? CPO. Oke. Ya, ini LSIP London Sumatera. Hari ini kita profit taking dulu. Cuan kita masih mau watch nih. Kita profit taking dulu cuan 4,7 sampai 5,6%. Kita mau watch dia punya koreksi. Kalau dia turun 1180, kita bakalan ada potensi untuk buyback lagi. Jadi masih kita watch ya. Duh, martabak pecenongan apa ini? Jadi ketawa mulu. Yalah. Watchlist Mtrade besok dari sektor properti dan dari sektor retail, ada dua atau 3 saham ini ya. Terus aku mau bahas tentang dikit nih ya, Foreign Direct Investment Indonesia. Ini tumbuh 39,7% pada kuartal 2 2022, which is itu bagus banget ya. Jadi ini yang jadi tertinggi, angka tertinggi sejak 10 tahun ke belakang, 10 tahun sebelumnya.
Jadi Singapura, China, Jepang ini menjadi negara top sources dari FDI Indonesia di kuartal 2 2022. Dan ini menarik guys, kenapa? Karena pada masa pandemi kemarin tuh kayak foreign direct investment tuh kayak keluar, kayak nggak masuk-masuk, dan ini udah mulai masuk. Artinya sebenarnya ini adalah awal dari Indonesia mau mengalami recovery perekonomian gitu. Sekarang kita lagi masih menunggu suku bunga di Indonesia, nunggu rapat Dewan Gubernur BI besok ya. Jadi mungkin teman-teman masih HHC, harap-harap cemas, dimana rupiah tuh masih melemah ya, masih melemah. Dan kalau misalkan besok BI naikin suku bunga itu sebenarnya masih cukup rasional karena nilai tukar rupiah masih agak melemah dan inflasi itu udah lumayan tinggi di Indonesia. Inflasi inti sih sebenarnya masih 2,63% gitu, tapi sebenarnya udah lebih dari target BI gitu. Oke, terus kemudian kita juga wait and see untuk earning release laporan keuangan kuartal 2 2022 yang sebenarnya diprediksi sih sebenarnya hasilnya akan cukup membaik. Oke, terus aku mau invite Coach Tasya. Mingin itu. Aku invite Coach Tasya buat bahas beberapa hal dan nanti aku masih akan lanjutkan secara teknikal. Hai Coach Tasya. Halo Miss. Warnanya cute banget. Oke Coach Tasya, sentimen nasional saat ini gimana update-nya terkait dengan besok ada rapat Dewan Gubernur BI tentang suku bunga? Oke, jadi terus, rapatnya tuh sebenarnya sekalian ya Tasya ya. Hari ini banking big caps tuh kompak naik, di mana prospeknya secara fundamental sama property and tech related juga mulai menguat nih. Sentimen apa aja yang mempengaruhi? Oke, jadi sebenarnya mulai hari ini ya Miss, BI itu udah rapat sampai besok. Jadi ya perkiraan kita siang atau sore lah udah dapat hasilnya gimana. Gitu. Jadi market ini proyeksi kalau BI masih bisa tahan suku bunga ya, which is good gitu buat market. Karena apa? Ya ini kan kalau kita lihat dari cadangan devisa kita tuh sebenarnya masih cukup untuk pembiayaan impor selama 6 bulan. Itu udah di atas dari standar kecukupan internasional juga yang impornya itu untuk 3 bulan. Dan neraca dagang kita juga surprisingly itu masih surplus 5 M US dollar. Ini artinya apa? Ekspor kita tuh masih lebih tinggi dibandingkan impor. Dan juga ada proyeksi dari pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal 2 ini juga masih akan lanjut positif gitu ya. Dan aku tadi cek dari INDEF itu proyeksi kalau pertumbuhan ekonomi kita itu bisa tumbuh 5,5% dan dari Menteri Sri Mulyani juga itu bisa tumbuh 5,3%. Jadi ya cukup wajar jika market itu proyeksi BI masih bisa tahan suku bunga. Cuman ya teman-teman kita harus mengantisipasi juga ya kalau risiko BI menaikkan suku bunga itu juga ya masih cukup rasional juga, mengingatkan nilai tukar rupiah kita itu terus melemah ya teman-teman, bahkan sempat ke 15.000 dan inflasi kita walaupun inflasi inti itu di 2,63%, cuman udah sampai di 4,35%, artinya udah di atas standar BI itu yang di 4%-an. Jadi ya mungkin bisa aja BI agresif, tapi bukan bulan ini, tapi bisa aja di tahun ini tuh kemungkinan besar masih akan besar gitu peluangnya, karena ya negara-negara lain kayak Amerika, terus kayak Australia, terus kayak England itu kan mereka udah naikin suku bunga juga. Jadi ya kita perlu monitor lah bagaimana kedepannya untuk kenaikan suku bunga ini. Tapi kalau di bulan ini masih akan menahan suku bunga, ini masih bagus lah buat market saat ini gitu Miss. Oke. Terus kalau sektor banking sama properti gimana ya, market related mungkin kaitannya dengan rencana kenaikan suku bunga atau ada sentimen lain? Oke, kalau dari banking big caps ya, terutama hari ini kan IHSG juga naik ya Miss. Itu juga terdorong dari banking big caps, karena kalau sektor banking itu secara keseluruhan ini memang paling berpengaruh ke IHSG mencapai 29%-an gitu. Dan bicara ke kenapa banking ini kok naik hari ini, jadi beberapa waktu lalu itu tuh ada rilis result dari keuangan mereka untuk Mei 2022 itu tuh overall rata-rata naik positif gitu ya kalau dibandingin secara tahunan gitu. Dan berarti kita bisa urutin ya teman-teman, kalau misalnya 5 bulan aja tuh udah bagus, artinya nanti kalau selama kuartal 2
ya which is bentar lagi bakalan rilis, itu pastinya akan lebih bagus lagi gitu. Dan kenapa sih kok keuangan banking itu bisa bagus? Nah, jadi kalau teman-teman tahu, banking itu make money dari kredit biasanya, dan kredit ini itu kan memberikan ini ya, kalau ke banking itu pendapatan bunga gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat loan growth atau pertumbuhan penyaluran kredit gitu dari perbankan per Juni itu tuh udah naik 9% gitu, walaupun ada penurunan sedikit kalau dibandingkan bulan sebelumnya tuh di 9,1%, tapi kalau dibandingin lagi nih sama sebelum pandemi bahkan itu tuh udah pulih. Jadi bisa kita bilang kalau perbankan nasional yang big caps itu tuh udah pulih dari sejak pandemi. Jadi fundamental mereka tuh bagus. Kalau penyaluran kreditnya bagus, artinya mereka punya ruang pertumbuhan yang lebih bagus juga untuk NIM atau net interest margin mereka gitu. Jadi ya nanti kita bisa monitor gimana pertumbuhan mereka gitu. Kalau secara fundamental masih bagus, ya artinya risiko-risiko yang mungkin ada di market saat ini ya, kayak potensi kenaikan suku bunga, terus banking itu masih ada potensi kenaikan dari maksudnya udah bukan potensi nih, naik GWM ya sampai September tuh 9%, yaitu artinya mereka masih bisa menahan lah dari resiko-resiko tersebut. Jadi kalau untuk investing ya ini malah cukup bagus ya, peluang saat ini tuh kalau harganya masih turun itu bukan jadi masalah gitu, karena kalau turun malah valuasi juga makin murah ya, kita masih bisa nyicil beli. Tapi ya kembali lagi untuk nyicil belinya kapan ya kita harus di teknikalnya gitu. Oke, Pak Budi, thank you ya. Ini dikasih insight GWM naik, artinya sentimen negatif buat banking. Oke, sip. Ya intinya sih saham banking sebenarnya sekarang kinerjanya cukup bagus dan ekonomi juga lagi ada tanda-tanda mulai recover. Kalau ada koreksi, kesempatan yang oke. Ini ada yang bilang, LSIP Joshua 888, lumpia Semarang ikan panggang. Lapar aja kamu. Sudirman, sejak corona kenal saham, selalu nonton Aji Live, kadang siaran ulangnya karena kerja selalu malam, pengen gabung trade belum cukup uang, ya nggak apa-apa lah, nonton aja Aji Live. Oke. Coach Tasya, sektor properti bakalan gimana nih? Oke. Sektor properti juga beberapa hari ini cukup atraktif ya teman-teman kalau kita lihat di market. Cuman kalau kita lihat sentimennya apa, kenapa bisa naik? Jadi kalau dari mental, kalau yang big caps ya kayak BSDE, SMRA, Citra, mereka memang punya fundamental yang cukup bagus gitu dan valuasinya udah gitu. Kemudian ada sentimen suku bunga ditahan, artinya itu juga jadi sentimen yang cukup positif, karena kalau kita lihat penjualan di sektor properti itu kan kebanyakan dari KPR. Jadi kalau suku bunga ditahan, artinya ya risiko kredit macet itu bisa lebih terjaga, sama ya minat kredit itu dari masyarakat masih bisa akan potensi naik gitu teman-teman, karena suku bunganya itu masih bisa relatif kecil, sama ada sentimen dari diskon pajak properti itu sampai September juga nih. Cuman ya kita perlu monitor juga ya teman-teman, karena properti ini kan juga lebih sensitif ya sama kenaikan suku bunga karena penjualannya kan dari KPR itu. Dan kalau kita lihat dari kondisi market saat ini yang berbagai negara itu udah pada menaikkan suku bunga, artinya di tahun ini masih akan ada resiko dari kenaikan suku bunga itu yang masih bisa menekan sektor properti gitu. Jadi kalau yang saat ini punya sahamnya ya kita harus bisa menimbang nih, maksudnya upside dan juga downside-nya, walaupun secara valuasi emang masih cukup murah seperti itu. Combine technical juga ya, combine technical kayak BSDE nggak breakdown dari 880 terus gitu. Oke. Nanya dong coach, BI rate naik kemungkinan bunga kredit naik, jadi pokoknya harusnya laba bunga banknya ikut naik ya. Ya sebenarnya sentimennya kalau dibilang secara impact-nya sih memang kayak gitu, tapi kalau kita bicara tentang suku bunga pasar saham secara keseluruhan, bukan cuman ke sektor perbankan doang, karena logikanya pakai logika aja ya, kenapa kenaikan suku bunga itu dampaknya ke pasar saham negatif. Logikanya aja, orang kalau punya duit itu mereka akan taruh di bank untuk dapat return yang lebih pasti gitu jika bunganya gede. Terus kemudian kita ngelihatnya juga dari perputaran uang. Jadi kalau misalkan bunga di bank kecil, orang tuh akan lebih milih untuk berinvestasi di sektor real atau di sektor yang lainnya kayak instrumen yang lainnya seperti saham. Dan juga mereka kalau misalkan bunganya kecil, poin yang ketiga adalah mereka lebih berani pinjam uang ke bank untuk pengembangan bisnisnya di sektor real. Nah tapi sebaliknya jika bunga bank mahal, bunga bank tinggi gitu ya, suku bunga naik,
mereka akan cenderung taruh duit di bank, kemudian ngutang juga mereka akan batasin gitu ya. Terus kemudian mereka lebih mengurangi investasi di instrumen lain. Jadi sebenarnya yang bikin saham perbankan terkoreksi kalau misal suku bunga naik itu bukan karena keseluruhan pola berpikir ini, sebab akibat ini gitu. Oke, terus inflasi tinggi, sektor yang diuntungkan sektor consumer good ya salah satunya sih iya, tapi ada banyak faktor juga ya. Consumer good itu kan dia sentimen negatifnya kalau misalkan komoditi naik. Nah sekarang kan harga komoditi juga masih naik gitu, jadi itu jadi satu resiko buat sektor consumer good gitu. Oke. Coach Tasya, thank you udah bantuin aku malam hari ini untuk jelasin beberapa hal ya. Aku akan lanjutin bahas beberapa saat secara teknikal. Saya selalu Coach Tasya. Thank you Miss. Oke. Yup. Aku mau bahas TRGU. Banyak yang komen tentang TRGU. Aku cuma mau pesen, hati-hati ya guys. Hati-hati ya. Jadi saham seperti ini sangat liar sekali. Beberapa waktu yang lalu kita ada bahas tentang WIR atau saham-saham lain yang liar. Nah ini sekarang TRGU liar. Sebelum nanti seandainya dia koreksi dalam atau nyangkut, better exit atau batasin posisi dulu gitu. Ya kalau misalkan dia naik, ya itu cerita lain lah. Yang namanya di saham itu kita lebih fokus untuk membatasi risiko daripada mengejar keuntungan. Dan itu adalah tipsnya kalau teman-teman mau konsisten dalam jangka panjang, sustainable, enggak timbul tenggelam. Jadi mau cuan di saham gampang, mau rugi juga gampang, mau konsisten atau sustainable dalam jangka panjang itu yang tidak mudah gitu ya. Anaknya nangis mbak, orang nangis itu bercanda sama doginya. Oke. Investasi aja dulu, dia bilang kalau suku bunga naik biasa ada time lag antara kenaikan suku bunga kredit dan suku bunga DPK. Jadi dampaknya lebih cepat naik dari sisi biaya bunga dibandingkan dengan kenaikan pendapatan bunga, masuk akal. Oke, terus SMRA tadi aku udah bahas, sekarang aku mau ke sektor teknologi yang aku sama sekali belum bahas, aku mau bahas MTech. MTech-nya dia kena resisten banget dan udah keluar candle reversal, rawan profit taking guys. Oke, Bukalapaknya tadi hari ini juga naik, potensi untuk uji resisten 310 ya, 310 di sini ada resisten di sini, udah mulai rawan profit taking juga. Oke. Oke guys, ternyata di Mtrade tuh aku juga nggak hafal ya promo-promo gitu, ada promo retention buat retention untuk member yang pernah jadi member, itu ada promo bonus gitu, bonus berapa bulan aku nggak ngerti deh, pokoknya yang pernah jadi member atau membershipnya udah mau habis gitu. Terus kemudian di sini ada juga workshop super trader hari Sabtu dan Minggu nanti. Kita lama nggak bikin workshop guys, jadi kalau misalkan mau join langsung aja ke mtrade.id/super trader. Oke, Pak Budi nanya DRMA. Yuk kita bahas DRMA. Tadi logam aku udah bahas sih, baru harum ya. Ya DRMA ini ya, resistennya jangka pendek nggak ada resisten lagi sih. Ini aku bersihin chartnya. Ini menarik, dia bisa masuk ke super trader untuk DRMA. Ya, dia breakout dari 725. I think the sky is the only limit. Cuman kita mesti harus jagain dari trennya ini. Disclaimer guys, mesti dilihat secara liquidity juga. Kita akan kasih tahu di Mtrade besok tuh ya. Jadi kalau sideways turun ke 700 ada potensi untuk buy on weakness. Oke, terus DRMA titip sendal aja dulu, hati-hati sendalnya hilang. Ya bener, titip sendal. Oke, Antam, banyak yang nanya Antam.
Banyak yang nanya Antam ya. Apa sih ini Pak Budi sama Pak Teddy? Ya Antamnya masih sideways aja sih ini. Antamnya masih sideways di sini. Dia baru mantul sekali dan volume transaksinya mantulnya kecil. Nih, ini dia mantulnya kecil, lebih tinggi jatuhnya daripada naiknya si Antam. Jadi wait and see dulu aja. Kenapa? Nyangkut ya? Aduh, Sugama di Solo udah nyoba adem ayem. Lapar deh. Udahlah teman-teman ya, kita ketemu besok di Mtrade ya. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton. Kayaknya martabak aku udah datang, aku mau makan. Dan jangan lupa join Mtrade karena mulai ada reversal trend dan hopefully makin banyak peluang untuk trading. Saya Ellen May, salam profit. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.